Apa yang akan lo lakukan kalau di bulan Juni nanti lo datang ke supermarket, tapi rak-rak favorit lo sudah dipasangi garis pembatas karena stoknya habis total? Banyak yang mengira peringatan Juni 2026 ini cuma sekadar konten, tapi coba lihat sekeliling lo. Harga sembako yang mulai tak terkendali hari ini sebenarnya adalah alarm terakhir sebelum sistem distribusi kita benar-benar kolaps. Kebijakan anggaran besar yang sedang berjalan saat ini, sadar atau tidak, sedang menyedot jatah pangan yang seharusnya ada di meja makan lo. Di video ini, gue nggak akan kasih lo teori. Gue akan bongkar 7 barang spesifik yang diprediksi akan lenyap dari pasar di Juni 2026. Jangan sampai lo baru tersadar saat melihat anak-anak lo bertanya kenapa rak makanan di rumah kosong. Simak baik-baik karena waktu kita tinggal sedikit. Bulan yang secara siklus ekonomi sering dianggap sebagai fase evaluasi, fase penyesuaian, dan sering juga jadi titik di mana dampak kebijakan mulai terasa nyata di lapangan, bukan lagi sekadar angka di laporan. Di saat yang sama, distribusi barang mulai memasuki fase jenuh. Bukan berarti berhenti total, tapi melambat, tersendat, dan tidak seefisien sebelumnya. Dan itu saja sudah cukup untuk menciptakan efek domino yang panjang, karena sistem distribusi modern itu seperti aliran darah. Selama lancar, kita tidak sadar, tapi begitu tersumbat sedikit saja, seluruh tubuh langsung terasa dampaknya. Dan sekarang, kita sedang berada di fase itu. Fase di mana tanda-tanda kecil mulai muncul, tapi masih sering diabaikan karena terlihat tidak signifikan. Padahal justru disitulah sinyal paling jujur dari sistem yang mulai goyah. Kalau lo perhatikan dengan lebih jeli, sebenarnya semua ini bukan kejadian tiba-tiba, tapi hasil dari keputusan-keputusan yang sudah diambil jauh sebelumnya. Keputusan yang mungkin terlihat masuk akal secara makro, tapi punya konsekuensi di level mikro, di dapur kita, di meja makan kita, di kebiasaan belanja kita, yang pelan-pelan harus berubah. Karena ketika pemerintah mulai mengatur ulang subsidi, ketika anggaran mulai dialihkan ke sektor-sektor yang dianggap lebih strategis, ketika program besar mulai berjalan dan menyerap sumber daya dalam jumlah besar, maka yang terjadi bukan cuma pergeseran angka, tapi juga pergeseran prioritas distribusi. Barang yang dulu bebas mengalir ke pasar umum, sekarang mulai dialihkan ke kebutuhan tertentu. Dan ini yang jarang dibahas secara jujur, karena di atas kertas semua terlihat stabil, tapi di lapangan mulai terasa berbeda, dan Juni menjadi titik di mana semua pergeseran ini mulai terlihat, bukan lagi tersembunyi di balik statistik. Sekarang kita masuk ke inti yang mungkin paling penting dan juga paling tidak nyaman untuk dibahas, yaitu 7 barang yang pelan-pelan akan menghilang dari rak supermarket. Bukan hilang secara dramatis dalam semalam, tapi menghilang dengan cara yang lebih halus, lebih sistematis, dan justru itu yang membuat banyak orang terlambat menyadarinya. Karena ketika lo baru sadar, biasanya sudah terlambat untuk bereaksi dengan tenang, dan semuanya berubah jadi kepanikan. Yang pertama adalah minyak goreng rakyat. Ini mungkin terdengar klise karena kita pernah mengalami kelangkaan sebelumnya, tapi yang kali ini berbeda. Tekanan datang dari arah yang berbeda, bukan sekadar distribusi atau panic buying, tapi dari kebutuhan energi yang terus meningkat, terutama biodiesel, yang menyerap bahan baku dalam jumlah besar. Dan ketika prioritas bergeser ke energi, maka kebutuhan rumah tangga jadi nomor 2, dan disitulah harga mulai naik, stok mulai dibatasi, dan akhirnya produk yang dulu dianggap pasti ada berubah jadi barang yang harus dicari. Yang kedua adalah beras premium. Ini menarik karena secara umum kita masih melihat beras tersedia, tapi kualitas premium mulai berkurang karena sebagian besar stok diserap untuk cadangan negara dan program bantuan sosial yang secara tujuan memang baik, tapi efek sampingnya adalah pasar umum kehilangan suplai terbaiknya, dan akhirnya yang tersisa adalah kualitas yang lebih rendah dengan harga yang tidak jauh berbeda, sebuah ironi yang sering terjadi ketika sistem mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan sosial dan mekanisme pasar. Yang ketiga adalah gula pasir dan garam, 2 barang yang terlihat sederhana tapi sangat sensitif terhadap impor dan nilai tukar. Ketika mata uang melemah dan biaya impor naik, maka 2 komoditas ini langsung terdampak, dan karena produksinya tidak sepenuhnya mandiri, maka ketergantungan itu menjadi titik lemah. Dan di saat distribusi global terganggu, yang pertama kali terasa adalah barang-barang dasar seperti ini, yang justru paling sering digunakan. Yang keempat adalah tepung dan gandum. Ini lebih kompleks karena terkait dengan kondisi global, krisis di negara produsen, gangguan logistik, dan peningkatan biaya produksi membuat suplai menurun, dan produsen besar mulai memprioritaskan distribusi ke industri besar daripada retail kecil, yang artinya warung dan supermarket lokal akan mulai kekurangan stok, dan produk-produk berbasis tepung seperti roti dan mie instan pelan-pelan ikut terdampak, bukan hilang total, tapi lebih mahal dan lebih sulit ditemukan. Yang kelima adalah produk olahan susu. Ini sering luput dari perhatian karena terlihat selalu ada. Tapi di balik itu biaya produksi terus naik, mulai dari pakan ternak, energi,
hingga distribusi, dan ketika harga jual tidak mampu menutupi biaya tersebut, maka produsen mulai mengurangi produksi, bukan karena tidak mau, tapi karena tidak lagi menguntungkan, dan disitulah supply mulai menyusut tanpa banyak disadari. Yang keenam adalah kopi dan kakao, dua komoditas yang perlahan berubah status dari kebutuhan sehari-hari menjadi barang semi mewah, karena harga global yang naik dan produksi yang terganggu membuat harganya melonjak, dan supermarket mulai mengurangi stok karena daya beli tidak lagi sekuat sebelumnya. Sehingga produk ini lebih banyak beredar di segmen tertentu saja, bukan lagi konsumsi massal seperti dulu. Dan yang ketujuh, yang sering tidak dianggap sebagai bagian dari kebutuhan pokok, tapi sebenarnya sangat krusial, adalah suku cadang kendaraan dan elektronik dasar. Karena kehidupan modern kita bergantung pada alat-alat ini, dan ketika terjadi kelangkaan chip, gangguan energi, dan distribusi global yang tidak stabil, maka barang-barang ini jadi sulit dicari, dan dampaknya tidak langsung terasa di dapur, tapi di mobilitas dan produktivitas kita sehari-hari. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa semua ini benar-benar sedang terjadi dan bukan sekadar narasi yang dibesar-besarkan? Disinilah lo harus mulai peka terhadap tanda-tanda kecil yang sering diabaikan. Salah satunya adalah shrinkflation, di mana ukuran produk mengecil tapi harga tetap. Ini bukan sekadar strategi marketing, tapi sinyal bahwa produsen sedang menahan tekanan biaya tanpa menaikkan harga secara langsung. Dan ini biasanya menjadi tahap awal sebelum stok benar-benar berkurang. Karena ketika margin sudah tidak bisa ditekan lagi, pilihan berikutnya adalah mengurangi distribusi. Tanda lainnya adalah munculnya produk-produk pengganti yang tidak familiar, merek baru, kualitas yang berbeda, atau varian yang sebelumnya tidak populer tiba-tiba memenuhi rak. Ini bukan kebetulan, tapi indikasi bahwa produk utama mulai sulit didapat dan pasar mencoba mengisi kekosongan dengan alternatif yang belum tentu sebanding kualitasnya, tapi cukup untuk menjaga ilusi ketersediaan. Di titik ini, yang paling penting bukan panik, tapi sadar. Karena kepanikan hanya akan mempercepat masalah, sementara kesadaran memberi lo waktu untuk bersiap dengan lebih rasional, dan disinilah konsep deep pantry jadi relevan, bukan sekadar menimbun, tapi menyimpan dengan strategi, memahami masa simpan, rotasi stok, dan memilih barang yang benar-benar esensial, bukan impulsif. Karena tujuan utamanya bukan bertahan dalam panik, tapi menjaga stabilitas hidup ketika sistem di luar mulai tidak stabil. Selain itu, mulai membuka diri terhadap alternatif pangan lokal juga jadi langkah penting, karena ketergantungan pada produk tertentu yang rentan terhadap gangguan global adalah risiko yang sering kita abaikan. Padahal, banyak pilihan lokal yang lebih stabil dan lebih terjangkau jika kita mau menyesuaikan pola konsumsi. Akhirnya, semua ini kembali ke satu hal sederhana, tapi sering dihindari, yaitu kesadaran bahwa sistem tidak selalu berjalan sempurna. Dan ketika ada tekanan besar dari berbagai arah, yang pertama kali terdampak adalah hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan kita, makanan, energi, dan akses terhadap kebutuhan dasar. Dan di momen seperti ini, yang membedakan bukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap, bukan yang paling panik, tapi yang paling sadar sejak awal. Sekarang gue penasaran, apakah kalian sudah mulai melihat tanda-tanda ini di daerah kalian? Apakah ada barang yang mulai sulit ditemukan? Atau harga yang tiba-tiba naik tanpa penjelasan yang jelas? Coba tulis di kolom komentar, karena insight dari kalian bisa jadi peringatan buat yang lain juga. Dan kalau menurut kalian ini penting, share ke keluarga atau orang terdekat, bukan buat menakut-nakuti, tapi supaya mereka punya waktu untuk bersiap dengan cara yang lebih rasional. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, yang ngebahas realitas dengan sudut pandang yang jujur dan kritis, kalian bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Karena di tengah banyaknya informasi yang simpang siur, kita butuh lebih banyak ruang untuk berpikir jernih dan melihat sesuatu apa adanya.